Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, di hari Selasa, kita dapat bersua kembali setelah sekian lama atau beberapa pertemuan kita tidak dapat menghadirkan acara ini secara langsung. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa kembali bersua dengan Al-Ustadz, dan kepada Anda sahabat Roja sekalian, kita akan ikuti bersama kembali kajian ilmiah dari pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah, pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam, melanjutkan pembahasan yang lalu, yaitu mengenai menanamkan sifat malu. Tentunya ini materi yang sangat bermanfaat sekali yang akan kita simak, dan bagi Anda setelah materi seperti biasa kami akan sediakan sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan bisa mengirimkannya di layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di Selasa pagi ini kita dapat kembali bertemu masih bersama buku Tarbiyah Jinsiyah, pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam, yang mana kita pagi ini akan melanjutkan pembahasan bab menanamkan sifat malu. Ini adalah bagian yang terpenting dalam pendidikan tarbiyah jinsiyah, pendidikan seksual, yaitu menanamkan rasa malu. Kita sudah sampaikan beberapa poin ya berkaitan dengan bab ini. Ya, kita sudah jelaskan bahwa malu itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari agama Islam. Bahkan dikatakan oleh Nabi bahwa khuluqul Islam itu adalah haya. Akhlak Islam itu adalah malu. Artinya seorang muslim harus memiliki akhlak ini atau sifat ini. Dia harus menjadi manusia yang punya rasa malu. Karena malu itu akan mendatangkan kebaikan. Bahkan malu itu adalah kebaikan seluruhnya, dalam artian yang positif. Nabi mengatakan salah satu di antara keutamaan sifat malu adalah al-haya'u kulluhu khair. Malu itu baik seluruhnya. Demikian pula dalam hadis yang lain Nabi mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Artinya kebaikan yang akan kita dapatkan apabila kita memiliki sifat malu. Dan Nabi juga menjadikan itu sebagai salah satu bagian dari iman. Ya, syu'bah minal iman. Artinya tidak lepas dari kita katakan bukti atau tanda keimanan seseorang. Nabi mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah
Wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu punya 70-an cabang, artinya banyak cabang iman itu. Dan salah satu cabang iman adalah rasa malu. Sifat malu adalah salah satu cabang dari iman. Ini adalah bagian dari iman dan menunjukkan seberapa besar keimanan yang ada di dalam hati seseorang. Itu bisa dilihat dari rasa malunya. Itu menunjukkan indikasi iman yang ada di dalam hatinya. Dan malu dan iman itu adalah sesuatu yang selalu berbarengan. Ya, selalu berbanding lurus, sejajar. Al-haya'u wal imanu qurina jami'an. Malu dan iman itu selalu sejajar. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Jika salah satu terangkat, maka yang lain juga terangkat. Ya, jika iman tidak ada, malu juga tidak akan ada. Jika ada malu, di sana ada iman. Ya, maka seorang muslim wajib menanamkan sifat ini pada dirinya. Dan ini adalah wujud dari kemuliaan akhlak. Ya, kemuliaan akhlak. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Nabi, al-haya'u fi syai'in maka al-haya'u fi syai'in illa zanahu. Tidaklah ada malu pada sesuatu melainkan pasti akan membuatnya indah, menjadi satu yang bagus, indah dan baik. Ya, artinya yang kita dapatkan dari rasa malu itu adalah kebaikan-kebaikan. Ya, maka Nabi memberikan ultimatum ya kepada orang atau terhadap orang-orang yang nggak bisa menasbihkan sifat malu ini pada dirinya. Nabi berkata, "Fa idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika kamu tidak punya malu, maka silakan lakukan semaumu. Orang yang tidak punya rasa malu, maka dia tidak akan peduli dengan apa yang dilakukannya. Dia bebas melakukan apa yang diinginkannya, tanpa dia peduli apakah itu layak atau tidak layak, bagus atau tidak bagus, pantas atau tidak pantas. Ya. Nah, apabila malu itu sudah tercabut dari seseorang, maka dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang mulia, mana yang hina, ya, mana yang terpuji, mana yang tercela. Itu jika seorang itu tidak punya rasa malu lagi, maka dia pun bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Dia berbuat menurut apa yang dia inginkan. Dia berbicara menurut apa yang dia maui, tanpa peduli apakah perbuatannya itu atau ucapannya itu baik atau tidak baik. Ya, jangan tanya manfaat atau tidak manfaat ya. Orang yang tidak punya rasa malu, dia nggak akan pikir manfaat dan mudarat lagi. Ya, kenapa? Karena dia juga nggak berpikir ini baik atau buruk, pantas atau tidak pantas. Ya, maka jangan tanyakan lagi apakah itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Dia nggak peduli. Nah, itu orang yang tidak punya rasa malu lagi. Ya, nah demikian. Maka inilah sifat yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita sejak dini, terutama di masa-masa tumbuh kembang anak, di usia-usia emas, yaitu antara 0 tahun sampai 7 tahun. Ya, karena sifat yang mulia ini tidak bisa muncul begitu saja. Harus ditanamkan, dibangun secara perlahan. Ada tahapan-tahapan yang harus mereka lalui sehingga mereka mengerti apa itu malu. Ya, karena ya manusia perlu belajar sepanjang hidupnya, mulai dari ayunan sampai liang lahat, minal mahdi ilal lahdi. Ya, dari buayan sampai ke liang lahat. Maka pelajaran-pelajaran akhlak pertama yang harus dia terima adalah tentang akhlak ini. Ya, sifat malu. Ya, ditanamkan kepada mereka sejak dini. Ya, sehingga mereka tumbuh menjadi manusia yang punya rasa malu. Ya, nah kita lihat sebagian anak-anak itu sudah ada rasa malu pada dirinya. Ya, dia dari kecil sudah, ya walaupun ya belum ada kewajiban untuk menutup aurat secara sempurna, tapi sudah ada rasa malu dalam dirinya apabila dia mempertontonkan auratnya. Ya, minimal al-auratul mughalladhah, aurat vital. Ya, nah itu harus ditumbuhkan. Ya, ditumbuhkan.
Ini tidak bisa muncul mendadak atau tiba-tiba begitu saja. Ya, sifat-sifat seperti ini. Ya, maka jangan sampai kita terlambat ya atau telat menanamkan sifat ini pada anak-anak kita. Ya, ini adalah modal yang paling penting dan berharga bagi mereka untuk bisa ya memiliki ya kesadaran terhadap tarbiyah jinsiyah ini, ya. Pemahaman yang benar tentang tarbiyah jinsiyah, ya, pendidikan seksual yang harus dia jaga adab-adab dan ketentuan-ketentuannya di dalam agama. Misalnya yang berkaitan dengan hubungan laki-laki perempuan, berkaitan dengan aurat dan lain sebagainya. Nah, itu sangat erat kaitannya dengan rasa malu ini. Ya, kita lihat orang-orang yang tidak punya rasa malu, ya, misalnya orang-orang yang berkholwat, ya, berdua-duaan lawan jenis, ya, fenomena pacaran di kalangan anak muda, ya, atau sebagian anak muda yang tidak peduli dengan auratnya. Ini rata-rata ya karena ya rasa malu yang sudah mungkin menipis atau terkikis, ya, sehingga mereka tidak ada rasa risih dan segan untuk melakukan hal-hal semacam itu. Nah, kita akan bahas bentuk-bentuk rasa malu, ya. Yang pertama adalah malu kepada Allah tentunya. Malu kepada Allah. Ini adalah sifat malu yang paling tinggi, teragung. Yaitu malu, rasa malu seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembahnya. Rasa malu yang bercampur dengan cinta, takut, dan pengharapan. Kesadaran bahwa penghambaan yang dia lakukan masih jauh dari yang semestinya. Sementara dia menyadari bahwa kedudukan Rabb yang dia sembah itu sangat agung dan luhur. Maka rasa malu ini akan semakin bertambah ketika seorang hamba ya mengenali Rabb-nya melalui Asmaul Husna misalnya, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah begitu agung di dalam hatinya, sehingga muncul rasa malu kepada Allah yang dia sembah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Asy-Syahid yang maha menyaksikan, Ar-Raqib yang maha mengawasi, Al-Alim yang maha mengetahui, As-Sami' yang maha mendengar, Al-Basir yang maha melihat, Al-Muhit yang maha meliputi, Al-Hafidh yang maha menjaga. Nah, ketika seorang hamba memahami dan betul-betul bisa meresapi makna-makna terdalam dari Asmaul Husna ini, maka dia akan malu kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia malu ketika berbuat dosa sehingga dia segera bertaubat. Ya, dia malu ya berbuat hal-hal yang tercela karena dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak luput dari memperhatikannya, ya, mencatat segala amal perbuatannya, ya. Nah, demikian. Maka ketika dia melakukan sesuatu, dia ingat bahwa Allah menyaksikannya. Ketika dia bicara, dia ingat bahwa Allah mendengarnya. Dan ketika dia berbuat, dia ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun keadaannya selalu mengetahui segala kondisinya, maha meliputi dirinya. Ya, maka dia akan lebih bisa menjaga dirinya dari keburukan-keburukan. Ya, kalau boleh kita katakan inilah benteng pertama seorang itu bisa menghindari dosa, yaitu dia punya rasa malu. Karena kita itu jatuh dalam dosa, ya karena benteng pertama ini sudah roboh. Benteng pertama yaitu rasa malu itu sudah roboh. Karena maka dari itu kita sepertinya ringan saja kita berbuat dosa. Ya, walaupun ya kita katakan manusia nggak bisa lepas dari dosa. Tapi kalau kita pelajari ya pengalaman kita jatuh dalam dosa, ya benteng pertama yang bobol, yang runtuh dan roboh itu adalah rasa malu. Maka kita nggak segan ghibah, nggak segan ya dusta, nggak segan melakukan hal-hal yang buruk, ya, menipu orang, menzalimi orang, ya, karena benteng pertama itu sudah roboh, yaitu rasa malu. Maka kita tidak peduli lagi kepada pencipta kita
yang menyaksikan, melihat, mengetahui, mendengar, meliputi, ya, dan mengenali apa-apa yang kita lakukan itu. Khabir, basir, sami, alim, ya, terhadap apa yang kita lakukan itu. Ya, nah demikian. Maka seorang hamba itu akan lebih bisa menjaga dirinya ketika dia punya rasa malu ini. Apalagi semakin tebal benteng ataupun tembok rasa malu ini, maka akan semakin sulit hamba itu jatuh dalam dosa. Walaupun ya kita katakan manusia pasti berdosa, cuma probabilitasnya akan lebih sedikit, lebih kecil ketika dia punya rasa malu yang tinggi. Ya, nah demikian. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang tidak punya rasa malu, ya gampang saja, sepertinya mudah saja dia jatuh dalam dosa. Ya, antara dia dan dosa itu mungkin hanya berbatas tirai tipis saja, tinggal nyebrang aja dia buat dosa. Ya, sebagaimana digambarkan oleh Nabi dalam hadis, ya antara manusia dan dosa itu hanya dipisahkan oleh tirai tipis. Maka jangan sekali-kali melongok, ya, untuk melihat apa yang ada di balik tirai. Nah, kalau orang itu punya rasa malu, maka dia tidak akan mendekati tirai itu, apalagi menyingkap, apalagi menerobosnya. Jadi benteng pertama itu adalah rasa malu ini. Begitulah pentingnya malu ini dalam Islam. Ya, nah demikian. Jadi kita lihat orang-orang yang tidak menjaga akhlaknya lagi. Benteng pertama yang roboh itu ya, dia sudah nggak punya malu lagi. Sebagaimana kata Nabi yang diultimatum oleh Nabi, wa idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak punya malu lagi, tandanya adalah kamu berbuat apa yang kamu inginkan, mengikuti hawa nafsumu, tanpa peduli lagi, tanpa berhitung lagi, ya, melakukan apa yang menurutnya baik ataupun enak baginya. Dia mengikuti hawa nafsunya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka Nabi SAW memerintahkan kita semua agar senantiasa memupuk rasa malu kepada Allah. Ya, artinya memupuk di sini adalah meningkatkan. Artinya ini adalah satu hal yang bisa dinaikkan levelnya, bisa ditingkatkan nilainya. Nah, ini juga berkaitan dengan kita katakan tingkatan iman. Ya, nah rasa malu setiap manusia itu berbeda-beda. Ya, ada yang mungkin dia punya rasa malu tapi agak tipis begitu ya. Nah, ada yang agak lebih tebal, ada yang sangat tinggi rasa malunya. Ya. Sebagai contoh, ya sahabat yang punya rasa malu sehingga malaikat saja segan kepadanya adalah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, yang mana malaikat saja segan kepadanya karena beliau punya satu keistimewaan, Utsman bin Affan, yaitu punya rasa malu yang lebih daripada yang lainnya. Bukan berarti sahabat-sahabat yang lainnya tidak punya rasa malu ya. Mereka adalah sahabat-sahabat yang terdidik melalui tangan Nabi, tapi seorang Utsman bin Affan itu punya kadar yang lebih, rasa malu yang lebih dibandingkan yang lainnya. Ya, setiap orang punya kelebihan-kelebihan yang berbeda-beda. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang dikenal dengan kelembutannya, bukan berarti sahabat yang lain tidak punya kelembutan, tapi yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq itu lebih daripada yang lainnya. Ya, Umar yang terkenal dengan ketegasannya, bukan berarti yang lainnya tidak tegas. Cuma ketegasan yang dimiliki Umar berbeda dengan yang lainnya. Ali bin Abi Thalib punya sifat kebijaksanaan, bukan yang lainnya tidak bijaksana, tapi yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib itu lebih daripada yang lainnya. Demikian pula Utsman bin Affan punya kelebihan, yaitu sifat malu yang ada pada dirinya. Ya, yang ini melebihi daripada yang lainnya. Artinya apa? Ini adalah nilai yang bisa dinaikkan. Ini adalah nilai yang bisa ditingkatkan. Ya, tergantung masing-masing orang. Maukah dia meningkatkan rasa malunya atau sudah stuck begitu ya? Atau bahkan ada orang yang menurun gitu. Makin ada yang kena pepatah tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Makin tua bukan bertambah tebal rasa malunya, malah bertambah tidak tahu malu. Ya, bahasa aja tidak tahu diri begitu. Ya, seperti itu. Ya, seharusnya apa? Rasa malu itu kan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya umur. Ya.
Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Maka kembali kepada masing-masing orang, ya, maukah dia meningkatkan nilai rasa malunya itu? Ya, maukah dia mengangkat ya nilai dari rasa malu yang dimilikinya? Atau dia tidak punya kemauan untuk itu? Ya, nah seperti itu. Nabi berkata ya di dalam hadis, istahyu minallah azza wa jalla haqqal haya. Nabi berkata, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Haqqal haya. Ya, sama seperti takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya, kita tahu bahwa takwa itu tingkatan. Nilai takwa itu berbeda-beda. Ya. Ya, antara satu yang lainnya nilai takwanya itu berbeda. Tapi ada orang yang terus menaikkan nilai ya dari takwanya sehingga sampai kepada tahap ataupun sampai kepada tingkatan haqqa tuqatih, bahwa takwanya itu adalah sebenar-benar takwa. Ya, nah ada yang stuck, ada yang takwanya makin lama makin turun. Nah, ini terindikasi futur, ya. Ya, nah ada yang stuck, ada yang meningkat. Ya, dan kebanyakan naik turun ya kita ini. Ya, naik turun ya nilai ketakwaannya. Nah, seperti itu juga malu. Nabi berkata di sini, malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Artinya ada tingkatan malu di situ, ya. Kemudian beliau melanjutkan, man istahya minallahi haqqal haya. Nah, barang siapa yang benar-benar malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, ada beberapa poin di sini yang menunjukkan orang itu benar-benar punya rasa malu haqqal haya. Seperti takwa haqqa tuqatih. Apa itu? Falyahfadhir ra's wa ma hawa. Maka jagalah kepala dan semua yang ada padanya. Apa yang ada pada kepala? Telinga, mulut, mata. Dan ya itu yang paling kita katakan mencolok pada kepala, ya, telinga, mulut dan mata. Ini indera kita yang kadang-kadang kita gunakan menurut hawa nafsu kita, yang banyak menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Dosa pandangan, dosa pendengaran, dan dosa lisan. Maka bagi yang punya rasa malu haqqal haya, dia jaga, ya, falyahfadhir ra'sa wa ma hawa. Dia jagalah kepalanya dan semua yang ada pada kepala itu, yaitu telinga, lisan, mulut dan mata. Jaga pandangan, jaga telinga, jaga lisan kalau kita punya rasa malu. Itu yang pertama. Kemudian wal yahfadhil batan wa ma wa'a. Jagalah perut, ya, dan semua yang berhubungan dengannya. Ya, disebutkan oleh para ulama tafsiran dari wal yahfadhil batan wa ma wa'a, dan jagalah perut dan semua yang berhubungan dengan perut. Ya, kalau kita perhatikan perut ini center, ya. Sebagian orang menyebutnya kampung tengah itu, perut. Apa yang berhubungan dengan perut? Kaki, tangan, hati. Itu yang berhubungan dengan perut. Maka jagalah perut, ya, karena manusia kadang-kadang tidak menjaga apa yang masuk ke dalam tubuhnya, ya. Tidak menjaga apa yang dimakannya, diminumnya. Maka seorang muslim dia punya rasa malu dan dia jaga apa yang dimakannya, apa yang diminumnya. Maka dalam Islam, ya, tidak selainnya muslim itu congok istilahnya, rakus atau congok, ya. Maka dalam Islam diajarkan kita, ya, oleh Nabi, makanan satu orang itu cukup dimakan untuk 2 orang. Makanan 2 orang cukup dimakan untuk 4 orang. Makanan 4 orang bisa cukup dimakan untuk 8 orang. Ya, karena ya muslim itu ya makan dan minum, tapi dia tidak berlebih-lebihan di dalamnya.
Tapi seorang kafir atau yang nggak punya malu, dia makan untuk mungkin 7 lambung. Ya, maka makanan 1 orang, makanan 7 orang mungkin dia habiskan untuk 1 orang, begitu. Ya, nah, ya kalau kita lihat orang-orang yang tidak menjaga perutnya ya dia kadang-kadang lupa bahwa apa yang dilakukannya itu tidak pantas. Ya, nah kita bisa lihat orang yang makan terlalu kenyang misalnya, sampai sendawaan nggak berhenti, nggak putus-putus. Ya, nah seperti itu. Ya, kemudian yang berhubungan dengan perut, sebagaimana kita sebutkan tadi, yaitu kemaluan, kaki, 2 tangan, kemaluan dan hati. Itu yang berhubungan dengan perut. Ya, nah maka jagalah itu. Orang yang punya malu dengan sebenar-benarnya malu, dia jaga al-batan wa ma wa'a. Ya. Nah, kemudian wal yadhkuril maut wal bila. Dan hendaklah dia senantiasa ingat kematian dan kehancuran. Yaitu fananya kita akan pergi, kita akan hilang, kita akan mati. Maka dikatakan bahwasanya ingat mati itu obat dari segala penyakit hati. Ingat mati itu akan menumbuhkan rasa malu pada seseorang, bahwa untuk apa dia sombong misalnya. Ya, untuk apa dia bertindak sesuatu yang buruk misalnya. Toh pada akhirnya dia akan mati juga. Dan manusia akan dikenang sesuai dengan apa yang dilakukannya. Kalau keburukan, maka itulah yang akan dikenang oleh manusia. Kalau kebaikan, maka itu yang akan diingat oleh manusia. Ya, nah, jadi ingat mati itu adalah obat dari segala penyakit hati. Dan orang yang punya rasa malu, ya orang yang punya sifat malu, maka Nabi mengatakan dia selalu ingat mati. Dan ingat masa kehancuran, bahwa kita akan pergi, hancur. Ya, dan kalau kita lihat kehidupan kita kan ya akan menuju kehancuran. Dulu badan kita yang kekar, bugar, segar, ya lama-lama ya mulai keriput, menyusut, ya, seperti itu, ya, itulah dunia, ya, ada masanya, ya, maka orang yang punya rasa malu dia selalu ingat itu, sehingga ini akan mempengaruhi tindak tanduk dan perilakunya. Itu kalau dia benar-benar punya rasa malu dan dengan sebenar-benarnya malu, haqqal haya. Ya, dia selalu ingat kematian dan kehancuran di kuburan atau di alam barzakh. Yang mana coba kita lihat orang-orang yang mati tiap hari, baik itu handai tolan kita, keluarga kita, kerabat kita atau teman kita, kemana perginya? Dikubur, ditinggal, dilupakan. Ya kalau orang-orang masih ingat. Sejurus kemudian orang nggak ingat lagi. Tinggallah dia dan amalnya. Itulah kehancuran. Itulah kematian. Maka seorang itu akan selalu menjaga dirinya. Ya, dia akan terus mempertebar rasa malunya ketika dia ingat kematian yang akan dia hadapi. Ya, nah demikian. Wa man aradal akhirah taraka zinatad dunya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Wa man fa'ala dzalika, barang siapa yang melakukan semua itu, faqad istahya minallahi haqqal haya. Barulah dia mendapatkan apa yang disebut sebagai haqqal haya, ya, al-haya'u haqqal haya, seperti takwa haqqa tuqatih. Malu yang sebenar-benarnya rasa malu. Ya, nah artinya dia sudah sampai kepada puncak tertinggi dari rasa malu. Ya, dia sampai kepada nilai tertinggi dari rasa malu. Jika dia melakukan apa yang disebutkan Nabi tadi. Ya, kita ringkas, yaitu pertama dia akan jaga kepalanya dan apa-apa yang ada di kepalanya. Ya, secara detail, yaitu menjaga telinga, mulut dan matanya. Kemudian dia jaga perutnya dan apa yang berkaitan dengan perutnya. Maka dia jaga kemaluan, dia jaga kedua tangannya, kedua kakinya, dan dia jaga hatinya.
Dan dia akan selalu ingat kematian dan kehancuran, yaitu kehidupan di alam kubur. Dia akan selalu ingat itu, dan itu akan mempengaruhi tindak tanduk dan perilakunya. Ya, kemudian ya dia akan selalu ingat akhirat, sehingga dia meninggalkan kemegahan dunia, perhiasan dunia. Ya, nah seperti itu. Barulah jika seorang hamba melakukan apa yang disebutkan Nabi tadi, maka dia akan mencapai apa yang disebut sebagai haqqal haya, malu yang sebenar-benarnya rasa malu. Ya, bukan malu-maluin atau sifat malu yang semu. Kadang-kadang fata morgana, ya, malu yang pura-pura. Sebenarnya nggak ada rasa malu pada dirinya. Ya, nah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, hadis ini sahih riwayat Tirmidzi, Ahmad, dan dihasankan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami' dari sahabat yang mulia yaitu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, nah demikian. Muawiyah bin Haidah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kapan kami harus menutup aurat kami dan kapan kami boleh membiarkannya?" Ya, jadi Muawiyah bin Haidah di sini bertanya kepada Nabi tentang batasan aurat. Kapan kami harus menutup aurat dan kapan kami boleh membiarkannya, yaitu terlihat gitu ya. Kapan itu momennya, kapan kondisinya bagaimana. Maka Nabi bersabda, Nabi menjawab, "Ihfadz aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuka." Jagalah, tutuplah auratmu kecuali kepada istrimu dan hamba sahayamu. Itu orang-orang yang boleh kita gauli. Ya, selain itu, maka jagalah aurat, terutama aurat vital, ya, yang sama sekali tidak boleh terlihat kecuali orang-orang yang halal kita gauli, yaitu istri kita atau budak-budak wanita kita. Kalau kita punya budak wanita. Ya kalau tidak, nggak punya budak, maka cuma satu orang yang boleh melihat aurat kita, yaitu istri kita, pasangan hidup kita. Yang lainnya nggak boleh. Jangan nampakkan. Nah, seperti itu. Dan Muawiyah bertanya lagi kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika satu kaum berkumpul dengan sesama jenisnya, yaitu laki-laki berkumpul sama laki-laki, perempuan berkumpul bersama perempuan. Bolehkah dia nampakkan auratnya? Ini kan bukan lawan jenis." Maka Nabi berkata, "In istata'ta an la yaraha ahadun faf'al." Jika kamu bisa agar tidak seorang pun melihat auratmu, maka jangan sampai ada yang melihatnya. Artinya walaupun sesama laki-laki, sesama perempuan, ya, jangan nampakkan auratmu, apalagi aurat vital, ya, yang hanya boleh dilihat oleh orang yang halal kita gauli, yaitu istri kita, pasangan hidup kita. Yang pertama pasangan atau budak yang kita miliki, budak wanita yang kita miliki, ya. Nah, demikian. Jadi walaupun itu sesama pria misalnya, ya, kita harus tetap menjaga aurat kita. Nah, Muawiyah bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika salah seorang dari kami sendirian? Nggak ada siapa-siapa. Ya, nggak ada yang bersama kita, nggak ada yang lihat kayaknya. Ya, nah sendirian tanya Muawiyah. Maka Nabi menjawab, "Fallahu ahaqqu ayyustahya minhu." Allah lebih berhak untuk kita malu kepadanya daripada terhadap manusia. Ya, kalau sama manusia kita malu, ya. Ya, ada manusia di situ kita malu, ya, maka Allah lebih berhak untuk kita malu terhadapnya. Kenapa? Karena Allah Maha melihat. Allah Maha menyaksikan. Nah, demikian. Ya, seperti itu petunjuk Nabi kepada kita semua, ya, melalui hadis Muawiyah bin Haidah di sini. Ya, oleh karena itu semestinya seorang hamba lebih malu kepada Allah daripada kepada makhluk. Dan ini adalah sifat yang harus ditanamkan oleh seseorang dalam dirinya. Ya, kepada kanak-kanak ini harus ditanamkan sejak dini, ya, sehingga dia punya pertama rasa malu kepada penciptanya. Ini luar biasa pengaruhnya, ya, apabila sifat ini berhasil ditanamkan kepada seseorang.
dia akan lebih bisa terjaga ya dengan sendirinya, secara otomatis dia bisa menjaga dirinya ya tanpa perlu misalnya ya pengawasan dari orang tuanya. Kenapa? Karena dia punya keyakinan bahwa Allah lebih maha mengawasi daripada gurunya, pendidiknya, orang tuanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan menjadi satu yang buruk atau celaka atau menjadi satu masalah nantinya jika anak ini tidak punya rasa malu kepada penciptanya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah mungkin ya demikian yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan materi kita pada pagi ini. Berikutnya kita akan bahas ya malu, bentuk-bentuk malu yang lainnya. Misalnya malu kepada malaikat dan yang lain ya, yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita atau kepada ya diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya akan kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Silakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukron jazakallahu khair atas materi yang tadi disampaikan di kesempatan hari ini dari pembahasan mengenai menanamkan sifat malu tentunya kepada anak-anak kita sejak dini, dan diambil dari buku Tarbiyah Jinsiyah, pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam, yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, dan bagi Anda silakan yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama langsung saja kami ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, anak laki-laki kami berusia 10 tahun, tapi setiap ingin mandi atau buang air, dia selalu melepas pakaiannya itu di depan orang tuanya Ustaz. Nah, bagaimana cara mengarahkannya Ustaz agar dia paham dan memiliki rasa malu terhadap hal tersebut? Iya, 10 tahun itu sudah mendekati balik ya. Iya, kalau Nah, seharusnya sejak dini ya sudah harus dibiasakan untuk ya misalnya melepas pakaian di dalam kamar mandi ya, tidak di luar ya. Memberikan mungkin bukan hanya sekedar pelajaran, tapi contoh mungkin ya, perlu juga diberikan kepada anak-anak sehingga ya mereka punya kesadaran itu ya. Nah mungkin juga salah satu kendala adalah ketidakpedulian. Kadang-kadang dia tidak peduli dan nggak mengerti batas-batas auratnya. Ya, kemudian juga dia tidak tahu batasan mahram. Kadang-kadang hingga dia sesukanya. Ya, dia nggak tahu ini adalah orang yang nggak boleh dia nampakkan auratnya, ini yang boleh, kan begitu ya. Nah, seperti yang dikatakan Nabi tadi, untuk aurat vital itu tidak boleh dilihat kecuali ya pasangan hidup ya, orang-orang yang halal kita gauli. Selain itu nggak boleh ya. Nah, jadi ya memang seperti yang kita sebutkan tadi, hal semacam sifat malu ini harus ditanamkan dari kecil ya, sejak dini. Ya, karena dia nggak bisa tumbuh dadakan begitu ya. Kemudian dengan ya nantilah diomongi kalau sudah gede, nggak bisa juga gitu ya. Karena ketika apalagi sudah karakternya sudah terbentuk, kebiasaannya sudah terbentuk, itu ya agak repot memang. Ya memang ya kita harus terus membimbingnya supaya ya dia tahu ya di mana dia harus melepas pakaiannya begitu ya, misalnya di kamar mandi ya. Nah demikian. Kemudian tidak keluar dari kamar mandi dalam kondisi aurat masih terlihat ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah jadi ya memang kenapa tadi kita sebutkan sifat ini harus ditanamkan sejak dini ya kepada anak-anak kita. Bila telat memang agak repot ini ya, untuk punya kesadaran untuk bisa menjaga aurat misalnya ya, dalam bab ini ya, misalnya menjaga aurat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, iya baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali dari hamba Allah yang berada di Tangerang. Sebelumnya beliau yang bertanya, mohon maaf sekali ya atas pertanyaan ini jika lancang. Ya Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana dengan orang tua yang selalu mengungkit-ungkit pemberiannya. Misalkan dia sering
mengungkit mengenai sumbangannya ke masjid, yaitu santunan kepada anak yatim, dan bahkan biaya yang dikeluarkan kepada anak-anaknya mulai dari kecil hingga besar sampai kuliah. Dan hal tersebut sering kali diungkit-ungkit. Hal ini membuat kami merasa risih, Ustadz. Nah, bagaimanakah caranya Ustadz menasihati, dan apakah betul tindakan orang tua tersebut, dan apakah hal ini termasuk orang yang tidak tahu malu, katanya Ustadz? Ya, iya. Ya, dari zahir dari pertanyaan itu ya, bahwa orang ini melakukannya bukan untuk targhib ya, bukan untuk memberikan contoh kepada anaknya untuk ringan tangan, rajin membantu, suka bersedekah, kan begitu ya. Kalau ini jadi kebiasaan selalu mengungkit-ungkit apa yang diberi, ya mungkin di sana ada orang tua melakukan itu untuk agar memberikan motivasi kepada anak, wah ya, agar dia suka memberi, suka membantu, kan begitu ya, suka bersedekah, suka berinfak begitu ya. Tapi kalau terlalu sering gitu ya, nah amal itu kan bagusnya disembunyikan. Apakah selalu disembunyikan? Nggak boleh sama sekali nambahkan. Boleh untuk tujuan-tujuan tertentu ya, misalnya untuk memberikan motivasi kepada orang lain ya. Nah, tapi itu kan tidak selalu gitu. Tapi kalau selalu seperti ini, ya, ini motivasinya bukan untuk memberikan targhib kepada anak, lebih kepada satu, pamer mungkin. Yang kedua, ya sebagian orang itu ya menceritakan hal semacam itu untuk menunjukkan kepuasan dirinya ya terhadap amal-amal yang sudah dilakukannya, atau untuk menutupi kekurangan. Untuk menutupi kekurangan diri, lalu dia ceritakan amalnya, dia expose kebaikannya. Untuk apa? Untuk menutupi kekurangan dirinya. Ya, dan ini juga semuanya adalah hal-hal yang negatif, tidak seharusnya seperti itu ya. Maka salah satu yang dianjurkan adalah menyembunyikan amal. Karena Nabi mengatakan innallaha yuhibbul abda at-taqiyal ghaniyal khafi. Sesungguhnya Allah menyukai hamba yang bertakwa, ya kaya hati, ghani, merasa cukup, dan al-khafi, tersembunyi. Artinya apa? Dia menyembunyikan kebaikan-kebaikannya. Ya, dia tidak pamerkan ya kebaikan-kebaikannya. Ya, termasuk kebaikan di sini adalah sedekahnya, ya dia tutupi. Ya wallahu alam bisawab. Apalagi ya kalaulah sumbangannya ke masjid apa itu mungkin ya orang nggak begitu peduli ya. Nah, tapi apa yang kita berikan kepada anak lalu kita ungkit-ungkit, nah itu ada efeknya, ada pengaruh buruknya, negatifnya kepada anak. Ya, anak akan merasa bahwa orang tuanya ini menghendaki balasan dari apa yang sudah dilakukannya. Kadang-kadang anak-anak seperti ini dia merasa terintimidasi ketika orang tuanya selalu mengungkit-ungkit pemberian kepadanya, kepada si anak ini. Anak ini merasa terintimidasi, dia harus memberikan seolah-olah orang tuanya ingin dia memberikan lebih daripada apa yang sudah diberikan oleh orang tua. Ya, nah, dan ini akan mempengaruhi ya respek anak ini kepada orang tua begitu. Wallahu alam bisawab ya. Nah, maka enggak selayaknya juga ya orang tua kalau ada apa-apa ingin menasihati anak selalu ungkit-ungkit tentang kebaikan. Nah, ya mungkin ya nanti si anak akan melakukan hal yang sama kepada orang tuanya gitu ya. Dia tidak akan berbuat lebih daripada apa yang sudah diberikan orang tua. Kalau orang tua ini diberi umur panjang, nah demikian. Dia tidak akan memberikan lebih daripada apa yang sudah diberikan oleh orang tuanya. Kita nggak tahu ya bagaimana ke depannya. Ya kita pasti membutuhkan anak-anak kita ya, apalagi menjalani masa tua ya. Nah demikian. Ya kita khawatir anak-anak ini juga akan menahan kebaikannya begitu ya. Atau bahkan dia mungkin kebaikannya begitu ya kepada orang tuanya di masa-masa di fase di masa ketika orang tua itu ya sekarang sudah berbalik bergantung kepada si anak begitu ya. Wallahu alam bisawab. Ya tentunya kita bukan kebaktian seperti itu yang kita inginkan dari anak-anak kita. Kita ingin kebaktian yang tulus dari mereka kepada kita ya. Nah demikian maka
tuluslah kepada manusia, ya manusia akan tulus kepada kita, begitu kira-kira. Hatta itu anak kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat. Dan selanjutnya yang ketiga kami ajukan ada pertanyaan dari Abu Khalisa. Ya Ustaz, ingin bertanya mengenai permasalahan keluarga yang saat ini saya alami Ustaz, dan mohon nasihatnya. Dari semenjak nikah itu seringkali kami cekcok dengan istri. Istri seringkali mengeluarkan kata-kata minta cerai, namun saya sebagai suami tidak pernah menanggapinya, dan anak pun dan dia pun sebagai istri sering menolak ketika dimintai hubungan. Kata-kata perceraian ini sering dilontarkan di depan anak-anak Ustadz. Saya pun malu mendengarnya ketika hal tersebut selalu dikatakan di depan anak-anak. Anak kami sudah 2 kebetulan. Mohon nasihatnya Ustadz. Apakah apa yang harus saya lakukan dengan kondisi seperti ini? Ya, ini masalah rumah tangga ya, bukan masalah parenting atau pendidikan. Tapi ya nggak apa-apa ya. Biasanya masalah rumah tangga itu satu kuncinya, yaitu perlu keterbukaan antara keduanya. Ini kan hubungan antara 2 manusia ya, namanya suami istri ya. Ya, walaupun katanya bak pinang dibelah 2 dan lain sebagainya, ya satu hati dan lain sebagainya, tetapi ya namanya suami istri tetap manusia yang berbeda. Itu yang harus kita pahami dulu ya, bahwa suami istri adalah manusia yang berbeda. Ya, isi kepalanya berbeda kan gitu, rezekinya berbeda, tingkat ilmunya juga berbeda, kadar pemahamannya juga berbeda. Ada banyak perbedaan di situ. Ya, kecocokan mungkin dari beberapa sisi aja ya. Ya, bahkan dikatakan bahwa masa-masa romantis itu cuma pada ya kita katakan masa bulan madu saja gitu ya. Setelah itu akan nampak masalah-masalah, akan muncul masalah-masalah dalam rumah tangga. Ya, nggak ada rumah tangga yang sepi dari masalah. Hatta rumah tangga Nabi ya. Apa Nabi cocok dengan karakter semua istri? Enggak. Ada beberapa hal yang tidak. Ya, Nabi juga memberikan catatan kepada mereka, bahkan memberikan ultimatum ya. Nah, tapi ya apakah kita main patah-patah begitu? Setiap ada masalah langsung patah, bubar gitu. Itu enggak seperti itu ya. Nah, kita dianjurkan juga untuk terus menjaga yang namanya hablun minan nas. Karena bagian yang tersulit dalam hidup ini adalah memahami ya orang lain, memahami manusia. Ya, itulah hidup. Karena hidup kita di tengah-tengah manusia, kita berhadapan dengan manusia. Satu kata untuk manusia itu memang menjengkelkan, ya. Nah, kalau kita lihat diri kita juga kadang-kadang tanpa kita sadari kita itu menjengkelkan juga begitu ya. Nah, dalam pandangan orang lain begitu ya. Karena nggak ada manusia yang cocok sebenarnya ya. Pasti berbeda, apalagi kita manusia biasa, bukan nabi dan rasul yang sudah dicuci hatinya dengan air zam-zam gitu ya. Nah, maka di sini perlu keterbukaan supaya nampak jelas plus minusnya. Dengan itu mungkin masalah-masalah rumah tangga bisa diselesaikan satu demi satu gitu ya. Karena masalah rumah tangga itu banyak, nggak satu. Tapi ketika tidak ada keterbukaan, ya masing-masing memendam kan begitu ya. Yang ada adalah suuzon nanti. Ya, masing-masing akan memberikan vonis ya kepada pasangannya. Ya maka masalahnya nggak akan selesai begitu ya. Misalnya dalam kasus ini, istri terus menuntut cerai kan begitu ya. Ada apa kan begitu ya. Apakah mutlak salah istri? Ya belum tentu juga. Mungkin ada masalahnya pada suami gitu. Karena kadang-kadang suaminya nggak ngerti, dia nggak tahu kenapa istrinya seperti itu gitu ya. Nah, perlu keterbukaan. Ada banyak masalah rumah tangga ya. Si suami merasa benar. Ya, dan dia menilai istrinya di pihak yang salah. Ini kasus ini ya. Dia pandang saya ini benar ini. Istri saya salah ini. Ya. Karena dia pandang istrinya berulah begitu ya. Itu sebelum dibuka semuanya gitu ya. Nah, ketika dibuka semuanya ya nampak plus minusnya, ya baru ya, ternyata kadang-kadang nggak semua orang berada di pihak benar 100%. Atau pihak lain salah 100%. Jadi harus ada titik temu di situ. Nah, disitulah perlu keterbukaan. Kalau enggak susah, masing-masing akan bertahan gitu. Saya di pihak yang benar ini. Sana juga merasa, oh saya di pihak yang benar gitu ya. Masing-masing merasa dia benar dengan apa yang dilakukannya. Nah, ketika dibuka semuanya, ya baru nampak di situ. Kenapa? Apa alasan
pasangan kita melakukan itu, sehingga kita bisa sama-sama memahami ya dan bisa memberikan toleransi ya. Nah, ya ketemu. Nah, mungkin perlu melibatkan pihak ketiga kan begitu ya. Nah, hakam min ahlihi wa min ahliha. Nah, kalau memang nggak bisa ketemu lagi ya, maka dalam Islam ada salurannya, yaitu apa? Perceraian, begitu. Wallahu alam bisawab. Ya, tapi kan nggak langsung ke situ, karena Nabi Allah mengatakan as-sulhu khair, berdamai itu lebih baik, begitu ya. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Memang agak nggak simpel, nggak sederhana memang. Perkara yang sangat rumit, complicated. Urusan hubungan manusia ini, hablum minan nas ini. Ya, itu bergantung kepada bagaimana kita bisa memahami orang, dan demikian juga pihak yang berlawanan, di pihak yang lain juga. Makanya ya ada, hidup ini tentang satu kata, kehidupan ini tentang satu kata, yaitu saling. Ya, kemampuan kita untuk saling. Kalau kita tidak bisa saling, jangan-jangan kita nggak bisa hidup. Kalau kita nggak ngerti saling ya hidup ini tentang, kehidupan ini tentang satu kata itu, yaitu kemampuan kita untuk saling, begitu ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Ya, karena laporan-laporan rumah tangga, masalah-masalah rumah tangga itu kalau kita tidak dengarkan dari kedua belah pihak, kadang-kadang kita bisa salah menilai nanti. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, harus duduk keduanya, terbuka, apa plus minusnya, apa masalahnya. Ya, demikian ya, baru mungkin bisa selesai, dan itu kembali kepada kedua belah pihak ya, sejauh mana kesungguhan, keseriusan keduanya untuk menyelesaikan masalah mereka ya. Kalau cuma bertahan, oh saya yang benar, itu yang salah ya, di sana juga sama ya, di sini yang salah, saya yang benar, kan gitu kan, nggak selesai itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, ini secara umum kita bahas tentang masalah-masalah rumah tangga. Ya, ini beda yang ada di buku, di atas kertas dengan di lapangan ya. Apalagi urusannya dengan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, baik. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya. Pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang ini. Insyaallah ya, banyak faedah yang kita dapatkan dari materi yang disampaikan, dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh sahabat kerja sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan tambahan bagi kita semua sebagai orang tua, dan bisa dengan baik menanamkan rasa malu terhadap anak-anak kita sejak dini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami di kesempatan hari ini. Simak kembali kelanjutannya di pekan yang akan datang, di hari Selasa, pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah, pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam, yang disusun atau ditulis oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah, disampaikan oleh beliau secara langsung di setiap Selasa ini. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah murka dengan riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqu